Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Di antara rukun Islam yang menempati ataupun mempunyai kewajiban yang seperti diibaratkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepala di atas tubuh manusia, yaitu kewajiban melaksanakan salat 5 waktu sehari. Tentukan waktu-waktunya. Habis. Maka diwajibkan seseorang untuk melaksanakan seperti dalam keadaan safar, dia menjamaknya. Ketika dia dalam keadaan lupa dan tidak sadar, setelah dia sadar maka dia wajib untuk melaksanakan sholat tersebut. Dengan adanya hal yang demikian, apabila seseorang terlalaikan ataupun terluputkan atas waktu sholat tersebut sehingga keluar daripada waktunya, maka bukanlah gugur baginya dan mendapatkan dosa, tetapi kalaulah luputnya atas melaksanakan salat wajib tersebut dikarenakan suatu uzur sehingga terkeluarlah daripada waktunya, maka dia tidak berdosa, melainkan wajib baginya untuk mengqadha, membayar salat yang terluput tersebut. Sama halnya orang yang sengaja melambat-lambatkan salat dan keluar daripada waktunya, dia berdosa dan wajib baginya untuk mengqadha salat tersebut. Adapun dalam riwayat Imam Bukhari dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, "Man nasiya salatan falyusalli idza dzakarha." Barang siapa yang terlupa salat, maka hendaklah dia melakukan salat ketika dia ingat. La kafarata laha illa dzalik, maka tidak ada tebusan kecuali melaksanakan salat itu. Bukan dibayar, difidyahkan dan sebagainya, melainkan dia harus melaksanakan salat tersebut. Wa aqimus salata li dzikri, dan laksanakan salat tersebut untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan hadis ini dan banyak hadis-hadis yang lainnya dalam Nasa'i dan kitab hadis lainnya yang menyatakan bahwasanya siapa yang lupa terluput salatnya, maka dia wajib mengqadhanya apabila dia ingat salat tersebut. Dengannya para fuqaha menetapkan wajib seseorang untuk mengqadha salatnya selama dia wajib untuk melaksanakan salat tersebut, yaitu dimulai daripada masa balighnya. Dari masa baligh wajib seseorang itu melaksanakan salat. Kalau dia tidak melaksanakan salat, maka dia harus mengqadhanya. Sehingga Imam Syafi'i rahimahullah taala diriwayatkan mengqadha salat beliau itu sampai sebelum baligh. Ketika tamyiz itu adalah umur sampainya seseorang anak dia memiliki akal. Maknanya fuqaha lebih memberikan suatu dhabit ataupun ketentuan bahwasanya dinamakan seorang anak ini mumayyiz apabila dia memiliki 3 sifat ataupun 3 kriteria yang sudah ada padanya ketika umur tersebut, yang mungkin 6 ataupun 7 tahun, dan ini tidak bisa dipastikan dengan umur, melainkan dengan 3 kriteria ini. Yang pertama, dia makan sendiri, sudah mandiri, dan juga dia minum sendiri, dan yang ketiga dia buang air dan cebok sendiri. Ini dikatakan anak tersebut mumayyiz. Kalau sudah sampai umur tamyiz, belum wajib lagi, tetapi dilatih untuk
melaksanakan sholat sebagaimana Nabi memintakan kalau sudah umur 7 diajarkan sampai 10, kalau tidak mau dipukul dengan pukulan kasih sayang. Kalau sudah baligh, disinilah mulai diwajibkannya untuk melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Inilah kenapa dinamakan baligh. Baligh itu artinya sampai kepada suatu batasan yang mana dimulailah ditulisnya catatan amal baiknya dan catatan amal buruknya. Adapun yang berkaitan dengan pelaksanaan sholat qadha di Jumat terakhir pada bulan Ramadan yang di abad-abad terdahulu para alim ulama mencetuskan, di antaranya yang masyhur sekali dari seorang alim dari negeri Hadramaut yang bernamakan Syekh Abu Bakar bin Salim, yang mengumpulkan masyarakat ketika itu di kota Inad di mana beliau berdomisili untuk melaksanakan sholat qadha 5 waktu setelah melaksanakan sholat Jumat di hari Jumat terakhir di bulan Ramadan. Melaksanakan sholat 5 waktu qadha secara sir, dimulakan dengan sholat zuhur dan berakhir dengan sholat subuh. Maksud dan tujuan beliau tersebut adalah semata-mata ingin mengingatkan kepada masyarakat yang terkadang lalai dari mengqadha sholat ataupun menganggap hal tersebut bukan suatu yang wajib, sehingga dengan adanya pelaksanaan itu akan mengingatkan orang-orang yang terlupa bertahun-tahun sudah tidak melaksanakan sholat ataupun terluput baginya sholat itu, maka dia pun mengqadha. Dan mengqadha tidak cukup dengan waktu itu sendiri. Kalaulah dikatakan dia 10 tahun tidak sholat 5 waktu, maka tidak cukup mengqadhanya cuma sekali saja. Sedangkan dia harus membayarnya dengan qadha itu sesuai dengan jumlah hari yang tidak melaksanakannya. Pemahaman sebagian orang yang mengatakan bahwasanya cukuplah dengan 5 waktu di hari Jumat terakhir di bulan Ramadan adalah perkara yang tidak tepat, bahkan menyalahi daripada ketentuan syariat. Nukilan-nukilan yang mengatakan cukuplah 5 waktu tersebut untuk mewakili kewajiban mengqadha salat sepanjang umur ataupun sepanjang masa, ini kaidah seperti ini tidak benar adanya. Kalaulah kita mengakui seperti seorang alim tadi, Syekh Abu Bakar bin Salim dari kota Hadramaut, yang mencetuskan ataupun menggalakkan diadakannya salat qadha 5 waktu di hari terakhir Jumat di bulan Ramadan. Apabila kita melihat daripada riwayat hidup beliau, justru beliau itu melebihi daripada qadhanya Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i tadi dalam fikih antara umur tamyiz sampai ke baligh itu tidak wajib untuk diqadha. Kalau sampai baligh, setelah baligh itu kalau ada yang luput itu diqadha. Tapi di bawah itu dari tamyiz sampai itu tidak diwajibkan. Beliau mengqadha sampai umur tamyiz. Justru diqadha Imam Syafi'i walaupun itu adalah mustahab. Nah, Syekh Abu Bakar bin Salim melebihi Imam Syafi'i. Beliau begitu banyak mengqadha salatnya, mengqadha sampai dihitung oleh alim ulama di zaman beliau jumlah salat yang diqadha beliau sampai di mana hari beliau dilahirkan. Seolah-olah kalau dihitung dari hari beliau dilahirkan sampai meninggal dunia isinya salat semua. Baik, manakah bukti yang mengatakan bahwasanya beliau mengatakan cukuplah itu 5 waktu untuk mengqadha salat setahun, apalagi salat sepanjang masa. Dan insyaallah di hari yang mulia ini kita akan melaksanakan salat qadha tersebut bersama-sama insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun kita kepada jalan yang benar, dan salat-salat kita insyaallah semua telah terqadhakan apabila ada di waktu-waktu yang lain kita mengqadha salat tersebut, karena ini adalah suatu kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan, karena salat adalah amal yang akan menentukan kebaikan amal-amal ibadah lainnya, sebagaimana Nabi bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Perkara yang pertama yang akan dihisab oleh Allah terhadap hambanya hari kiamat adalah salat. Fa in salahat sa'iru amali. Kalaulah baik salat itu, baiklah seluruh amalnya. Kalau buruklah seluruh amalnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita insyaallah taufiknya dan pertolongannya untuk senantiasa menjaga salat di awal waktu dan juga berjamaah di masjid. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.